there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Wardatun Mustahiroh, kelas PAI 3C, ingin menyampaikan tentang Islam Nusantara sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Pertama adalah Islam Nusantara. Pengertian dari Islam Nusantara tersebut. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Agama ini memiliki 5 ajaran pokok sebagaimana diungkapkan Nabi Muhammad, yaitu Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Sumbernya saya ambil dari nu.or.id. Selanjutnya adalah pengertian dari Nusantara itu sendiri. Adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata ini berasal dari manuskrip bahasa Jawa sekitar abad ke-12 sampai ke-16 sebagai konsep negara Majapahit. Sementara dalam literatur berbahasa Inggris abad ke-19, Nusantara merujuk pada Kepulauan Melayu. Ki Hajar Dewantoro memakai istilah ini pada abad ke-20-an sebagai salah satu rekomendasi untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda. Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia. Istilah ini di Indonesia secara konstitusional juga dikukuhkan dengan keputusan Presiden atau Kepres MPR nomor 4 /MPR /1973 tentang garis besar haluan negara bab 2 sub E. Kata Nusantara ditambah dengan kata wawasan. Setelah kita ketahui makna dari Islam dan juga Nusantara, dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Jadi gini ya teman-teman, Islam Nusantara tersebut adalah ajaran agama Islam yang berkembang khususnya di wilayah Nusantara atau di Indonesia yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, kemudian yang diikuti oleh penduduk asli Indonesia tersebut. Selanjutnya, Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat dan dasar kasih sayang Allah SWT, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Islam rahmatan lil alamin dinilai sebagai agama yang paling sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang pluralistis. Melalui Islam seperti ini, diharapkan adanya perbedaan agama, budaya, latar belakang etnis, dan sebagainya tidak akan menimbulkan dampak negatif atau tidak menjadi sumber konflik, melainkan justru menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Namun perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin di dunia Islam pada umumnya dan Indonesia khususnya berkebalikan dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin seperti kekerasan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Teman-teman, gini, jadi Islam rahmatan lil alamin tersebut mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis. Artinya kesediaan untuk menerima keberagaman suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Selanjutnya adalah pola hubungan antar manusia yang humanis. Humanis artinya
mengedepankan nilai kedudukan manusia serta menghargai manusia sebagai manusia. Selanjutnya adalah pola hubungan yang dialogis, artinya bersifat terbuka dan komunikatif terhadap semua persoalan yang muncul. Selanjutnya adalah toleran, yang berarti memberi kebebasan kepada orang lain untuk melakukan sebagaimana yang diyakininya dengan penuh rasa damai, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Selanjutnya adalah Islam Nusantara sudah sesuai dengan cara-cara dakwah Nabi Muhammad SAW yang menggunakan cara-cara dakwah yang damai, ramah, dan santun. Demikian pula sistem dakwah Islam Nusantara ramah, santun, toleran, dan dengan cara damai. Islam Nusantara sangat rahmatan lil alamin jika dibandingkan dengan Islam garis keras seperti ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Mereka mengejarkan Islam dengan cara kekerasan dan ancaman, dan juga seringkali menebarkan teror jelas-jelas bertentangan dengan visi Islam rahmatan lil alamin. Teman-teman, dan kini Islam menjadi agama mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Meskipun Islam Nusantara sangat berkaitan erat dengan kebudayaan nenek moyang dan berbeda latar belakang masyarakat Indonesia, Islam Nusantara sama sekali tidak bertentangan dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian teman-teman dapat diambil kesimpulan yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Islam Nusantara sangat rahmatan lil alamin menurut saya jika dibandingkan dengan Islam yang garis keras seperti ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Mereka yang mengajarkan Islam dengan cara kekerasan dan ancaman, dan juga seringkali menebarkan teror jelas-jelas bertentangan dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin. Islam tersebut tidak seperti dengan Islam Nusantara yang sudah sesuai dengan cara-cara dakwah Nabi Muhammad, yaitu yang menggunakan cara-cara dakwah yang damai, ramah, dan santun. Demikian pula juga sistem dakwah Islam Nusantara yang seperti sistem dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan cara ramah, santun, dan toleran, serta dengan cara damai. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.